Halo, jumpa lagi di Jurus Excel. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mengelola worksheet. Apa itu worksheet? Oke, kita langsung aja ke Excel-nya. Nah, kita sudah di Excel-nya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ribbon dan quick access toolbar. Nah, selanjutnya di pertemuan ini, kita akan belajar mengenai mengelola worksheet. Jadi, worksheet itu di pertemuan sebelumnya, default worksheet kita bisa atur, bisa 1, 2, 3. Nah, selanjutnya cara menambahkan worksheet sudah. Nah, untuk selanjutnya kita akan memberi nama worksheet. Jadi, untuk memberi nama worksheet, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, seperti ini untuk mengganti namanya. Dan worksheet ini bisa teman-teman rubah warnanya dengan cara klik kanan, kemudian teman-teman pilih tab color. Nah, ini bisa teman-teman rubah warnanya. Nah, selain itu, selain merubah warna, teman-teman juga bisa memindahkan worksheet ini. Misal saya akan pindah ke paling belakang, teman-teman tinggal drag saja, klik tahan mouse, klik kiri tahan. Nah, ini bisa teman-teman pindah seperti ini. Nah, kemudian pada menu klik kanan ini, teman-teman juga ada insert. Insert ini untuk menambahkan worksheet. Nah, ketika teman-teman pilih insert, di sini bisa menambahkan worksheet, bisa menambahkan chart, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada menu delete. Jadi teman-teman ingin menghapus worksheet, teman-teman bisa klik kanan dan pilih delete. Dia akan terhapus. Dan selain itu, teman-teman juga bisa rename dengan cara klik kanan. Dan teman-teman juga bisa melakukan move or copy. Move or copy ini digunakan untuk apa? Untuk memindahkan sheet atau mengcopy sheet. Jadi move or copy ini sebenarnya digunakan untuk mengcopy, untuk menduplikat sheet ke workbook yang baru, tapi bisa digunakan juga untuk mengcopy ke sheet ini, ke workbook ini gitu teman-teman. Jadi misal saya bisa bikin new workbook, saya ingin memindahkan, misal saya mau pindahkan sheet ini ke new workbook, saya pilih create. Nah, dia akan pindah ke sini, sheet 3. Karena tadi kita memilihnya sheet 3 ya teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan copy sheet tanpa menggunakan klik kanan move or copy teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik, pilih sheet yang ingin saya duplikat. Misalnya saya ingin menduplikasi yang ini ya teman-teman. Teman-teman pilih, pencet Ctrl di keyboard, kemudian drag ke kanan. Nah, secara otomatis dia akan tercopy sheet-nya gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada view code. Nah, ini untuk apa? Ini untuk membuat kode menggunakan Visual Basic gitu, teman-teman. Atau VBA gitu, teman-teman. Ini untuk nanti kalau teman-teman sudah menggunakan Excel yang tingkatnya advance gitu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada menu Protect Sheet. Menu Protect Sheet ini digunakan untuk memproteksi sheet. Misal saya di sini ada data ya. Seperti ini datanya. Saya ingin proteksi sheet-nya. Nah, di sini ketika teman-teman pilih Protect Sheet, di sini teman-teman diwajibkan untuk memasukkan password. Sebenarnya ini bisa dikosongkan teman-teman. Ketika teman-teman memproteksi apa yang ingin teman-teman protect gitu. Ada banyak di sini. Saya ingin protect tapi masih bisa select lock shell gitu ya. Misal saya kasih nama passwordnya 1, protect worksheet content. Kemudian di sini ada select unlock. Ini kita nggak perbolehkan ya. Yang kita perbolehkan hanya select lock shell dan select unlock shell. Oke. Nah, re-enter lagi. Nah, ketika teman-teman mengeditnya, dia akan menampilkan
the shell bla 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 sampai ini karena sedang diprotek gitu teman-teman. Tuh, protect. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin membuat worksheet tapi tidak semua kita protect, hanya sebagian. Nah, teman-teman boleh blok aja semuanya ya. Kemudian teman-teman bisa ke format shell. Ini karena masih diprotect jadi nggak bisa. Teman-teman harus buka dulu unprotect sheet, masukin passwordnya, oke. Nah, ini baru bisa. Nah, misal di sini nama. Nah, di sini nanti isinya di situ. Kelas. Nah, isinya di sini ya teman-teman. Jadi ini kita protect, yang ini nggak kita protect. Field ini dan ini nggak kita protect, berarti kita pilih yang ini. Kemudian teman-teman pilih format shell, maka akan tampil seperti ini. Nah, format shell selain teman-teman menggunakan klik kanan format shell, teman-teman juga bisa ke home di sini. Di sini ada ini font. Nah, dia akan menampilkan format shell, atau teman-teman bisa menggunakan shortcut keyboard dengan Ctrl 1. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman pilih protection, tab protection. Di sini ada lock dan hidden. Nah, teman-teman uncheck lock-nya, kemudian oke. Setelah itu teman-teman lock lagi, masukin password 1. Jadi di sini masih bisa ngetik dan di sini nggak bisa gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi seluruh sel bisa di lock, bisa enggak, tapi nanti misal ada teman-teman pengen buat form isian gitu, jadi hanya yang bisa diisi di tertentu, sel-sel tertentu, jadi teman-teman bisa memanfaatkan protect sheet ini gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada hide. Hide ini digunakan untuk menyembunyikan. Kita bisa klik hide. Nah, akan hilang di sini. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara unhide-nya? Cara unhide-nya ada nggak di sini. Nah, cara unhide-nya ada di sini ya teman-teman. Nah, tinggal oke. Dia akan muncul lagi. Kemudian selanjutnya ada select all sheet. Jadi dia akan menseleksi semua. Dan ini bermanfaat untuk begini teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah select sheet semua, di sini akan ditampilkan informasinya grup teman-teman, karena yang digunakan lebih dari satu sheet. Dan setelah itu, misal kita tulis, oh ini kan ada yang di select ya. Ini saya yang ini saja ya, 2 aja ya. Ini kan grup sudah ada 2. Nah, misal kita pilih 2 sheet dan kita ingin menulis di 2 sheet ini secara otomatis, bisa teman-teman. Tulisan 2 sheet. Nah, seperti ini kita cek di sini. Nah, dia ada semuanya teman-teman. Dan kita beri warna dan fontnya kita perbesar dan kita perlebar, maka di kedua sheet itu akan semuanya otomatis format seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa teman-teman gunakan ketika nanti bekerja, teman-teman ingin mengerjakan data langsung di 2 sheet gitu, ingin memformat untuk 2 sheet gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ada menu apa lagi? Ada link to this sheet. Jadi kita bisa membuat link ke sheet ini gitu teman-teman. Nah, ini share, nanti teman-teman bisa share ke teman ya yang punya Office 365 pastinya, karena kalau pakai Excel biasa dia nggak akan bisa di-share gitu teman-teman. Oke, mungkin untuk pertemuan ketiga ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada pertanyaan nanti tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam.